Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heti Nurjamah Internasanah, NIM 114220155. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan proses dalam penurunan kadar pada limbah laundry, di mana kami dari Teknik Lingkungan TLB mata kuliah Satuan Proses dan Operasi. Di sini kami terdapat empat anggota kelompok, yaitu yang pertama Adi Putri Banurea dengan NIM 114220028. Yang kedua ada Rio Azuriski Raffianto dengan NIM 114220134. Yang ketiga saya sendiri yaitu Heti Nurjamah Internasanah NIM 114220155. Dan yang terakhir ada Rafida Ayuning Prawesti dengan NIM 114220156. Latar belakang yaitu reaksi redoks adalah jenis reaksi kimia yang terjadi akibat adanya perubahan dalam bilangan oksidasi suatu unsur. Konsep dasar dari redoks sendiri meliputi dua jenis reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Limbah laundry sering mengandung berbagai senyawa kimia, termasuk surfaktan. Surfaktan merupakan bahan kimia yang memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan antara dua zat, sehingga membantu proses pembersihan. Masalah yang timbul akibat pemakaian deterjen terletak pada pemakaian jenis surfaktan dan gugus pembentuk. Karena jenis surfaktan dan gugus pembentuk ini yang menentukan limbah yang dihasilkan dapat diuraikan atau tidak. Jika sulit untuk diuraikan, maka dapat mengakibatkan eutrofikasi pada badan air penerima. Kemudian ada tinjauan pustaka, yang mana deterjen itu merupakan produk pembersih yang lebih efektif daripada sabun, terutama dalam mengatasi air sadah dan larutan asam. Pengolahan limbah laundry sendiri dapat menggunakan metode seperti redox, koagulasi, flokkulasi, dan elektrokoagulasi untuk menurunkan kadar surfaktan dan fosfat. Untuk metode redox sendiri merupakan metode yang menggunakan proses elektrokoagulasi yang yang terdiri dari gabungan dari proses elektrokimia dan proses koagulasi, flokkulasi, dan elektrokimia. Reaksi kimia yang terjadi pada proses elektrokoagulasi yaitu terjadinya reaksi oksidasi reduksi. Proses koagulasi flokkulasi merupakan proses menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid melalui pembubuhan koagulan ke dalam air baku diikuti pengadukan cepat atau koagulasi dan pengadukan lambat yaitu flokkulasi. Penukaran ion adalah proses di mana ion-ion dalam air limbah digantikan dengan ion yang lebih aman, seperti ion klorida atau sulfat, menggunakan resin penukar ion. Kemudian masuk ke pembahasan pada metode redox, yaitu metode redox sendiri digunakan dalam pengolahan limbah laundry, yaitu proses elektrokoagulasi. Proses ini merupakan destabilisasi suspensi, emulsi, dan larutan yang mengandung kontaminan dengan cara mengalirkan arus listrik melalui air sehingga membentuk gumpalan yang mudah dipisahkan. Di redox ini terjadi eh, dua reaksi kimia, yaitu pada elektroda negatif dan juga elektroda positif. Selanjutnya yaitu koagulasi dan flokkulasi, yaitu metode ini bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel terlarut atau tersuspensi dalam limbah, termasuk surfaktan dan fosfat, sehingga kualitas air dapat diperbaiki melalui pembubuhan koagulen ke dalam air baku diikuti pengadukan cepat atau koagulasi dan pengadukan lambat atau flokkulasi. Reaksi yang terjadi dalam koagulasi dan flokkulasi ini dengan tawas yaitu ada Al2SO4 3 menjadi 2Al3 plus plus 3SO4. Tawas larut dalam air melepaskan ion Al3 plus dan SO42 minus yang menjadi Al3 plus plus 2RSO3 menjadi AlRSO3 2. Ion Al3 plus mengikat molekul surfaktan menyebabkan surfaktan mengumpal yaitu Al3 plus plus PO
PO43 AL AL4 PO4S. Selanjutnya yaitu penukaran ion yang dimana metode ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran air yang dihasilkan dari proses laundry. Metode ini berfokus pada penggunaan bahan penyerapan atau resen penukaran ion untuk menghilangkan ion-ion tertentu atau seperti fosfat dan surfaktan dari limbah. Adapun bahan-bahan yang digunakan antara lain ada menggunakan tawas, zeolit, dan arang aktif. Ion Al3+ yang terkandung dalam tawas bereaksi dengan ion fosfat PO43- membentuk senyawa AlPO4 atau aluminium fosfat yang tidak larut dalam yang dapat dipisahkan dari air limbah. Reaksi yang terjadi yaitu Al3+ PO43- menjadi AlPO4S. Selanjutnya kita memasuki gambar desain dari pengaplikasiannya, yaitu pertama ada koagulasi flokulasi, yang terdiri dari rapid mixing dan yaitu dikoagulasi, dan di flokulasi ada slow rotation. Kemudian yang kedua ada elektrokoagulasi. Di gambar ini bisa terlihat itu menggunakan elektroda dan listrik untuk prosesnya. Dan yang terakhir adalah penukaran ion. Selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Jadi elektrokoagulasi adalah teknik untuk mendestabilisasi suspensi, emulsi, dan larutan yang mengandung kontaminan dengan mengalirkan arus listrik melalui air yang menghasilkan gumpalan yang mudah dipisahkan. Pengolahan limbah cair laundry dengan menggunakan metode-metode di atas seperti elektrokoagulasi, koagulasi flokulasi, dan penukaran ion merupakan langkah yang efektif dan praktis untuk menurunkan kadar polutan, khususnya surfaktan dan fosfat, serta mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem perairan dan sumber daya air. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.